Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video pemuaian yang terbaru ya. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan ya, khusus untuk soal dan pembahasan di mana soalnya sudah kita adalah soal-soal yang digunakan sebagai ulangan harian waktu itu. Nah, di sini kita akan bahas tapi tidak semua soal ya. Nah, pertama-tama tentang pemuaian yang perlu kita ingat dahulu adalah rumusnya ya. Rumusnya delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L sama dengan L0 tambah delta L, beta sama dengan 2 kali alfa, gamma sama dengan 3 kali alfa. Ya, alfa ini muai panjang, beta ini muai luas, gamma ini muai volume. Ya, untuk koefisien muai volume. Nah, kalau delta ini berarti pertambahan. Ya. Yang ini selisih. Ya. Kalau yang ada nolnya ini berarti awal. Kalau yang hanya L doang, ini berarti akhir. Ya, nanti kalau muai luas, misal kalau muai luas, L-nya tinggal diganti dengan A. Ya, L-nya ini diganti dengan A. Ininya diganti dengan beta. Ya, delta T-nya tetap. Kalau muai luas. Kalau misalnya muai volume, ininya diganti dengan V. Ya, semua L ini diganti dengan V. Ya, ini berarti V0 ya. Nah, ininya diganti dengan gamma. Ya. Berarti di sini V sama dengan V0 tambah delta V. Dan seterusnya. Nah, di sini seharusnya kita bukan cuma menghafal rumus ya. Kita harus ngerti maksudnya apa, ya, makna tersembunyinya. Karena kalau hanya hafal rumus, begitu dikasih soal yang teori, ya, atau soal yang tidak ada angkanya, ya, akan bingung. Nah, itu berarti ciri-ciri orang yang hanya hafal rumus saja, tapi tidak mengerti maknanya. Nah, di sini artinya, kalau L0-nya semakin besar, delta L makin besar. Kalau alfa yang makin besar, delta L-nya makin besar. Delta T-nya besar, maka delta L-nya juga membesar. Kalau delta L yang membesar ditambah dengan L0, maka berarti L-nya pasti akan semakin besar. Nah, yang ini, yang tipe yang seperti ini yang disebut namanya berbanding lurus. Ya. Berbanding lurus. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya tentang bimetal. Nah, bimetal itu konsep utamanya ini. Ya. Jika bimetal dipanaskan, maka melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Atau kalau terlalu panjang, singkat aja. Bimetal panas melengkung ke koefisien muai panjang lebih kecil. Ya. Berarti kalau dingin melengkung kemana? Ya melengkung ke yang lebih besar. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Soal ini saya urutkan dari yang menjawab benarnya paling sedikit ya sampai ke yang besar ya secara berurutan. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, ini hanya 32% yang benar. Sisanya salah. Ya. Nah, tahulah kesalahannya di mana ini ya. Kita lihat ya. Sekeping kaca Pyrex memiliki ukuran seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu 5 kali 2. Ya. Jika koefisien muai panjang Pyrex 0,003 per derajat Celcius, ya nolnya 5 kali ya, 0,00003 per derajat Celcius, maka pertambahan luas kaca Pyrex tersebut saat dipanaskan dari suhu 20-70 Celcius adalah. Nah, di sini kan tentang muai luas, karena yang ditanya ini ya, pertambahan luas. Yang ditanya pertambahan luas. Pertambahan luas itu berarti kan delta L ya, delta A. Ini ya, tinggal diganti dengan A. Delta A-nya berapa? Nah, ini yang ditanya. Terus, yang di sini yang diketahui koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu alfa. Ya, besarnya sekian. Kemudian, ini delta T-nya. Ya, berarti delta T-nya, saya tulis ini ya, berarti alfanya ini 0,00003 per derajat Celcius.
delta T-nya 70 kurang 20, 50 derajat Celcius. Nah, luas awalnya berapa? Nah, kan ada gambarnya, berarti 5 kali 2. Luas persegi ya, luas persegi panjang kan panjang kali lebar. 5 kali 2 itu 10. Ya, satuannya dikuadratkan ya, jadi cm kuadrat. Nah, yang ditanya itu delta A. Delta A itu kan berarti A0 dikali beta dikali delta T. Nah, di sini betanya tidak ada, adanya alfa. Nah, kita ingat yang ini. Beta itu 2 kali alfa. Maka A0, betanya kita ganti 2 alfa, ininya kita masukkan delta T. Nah, udah tinggal ikutin. Ini tinggal masukkan. A0-nya 10, 2, alfanya 0. Atau langsung ganti ya, ganti 3 per 6 tuh berarti 3 per 1 juta ya. Atau mau jadikan bilangan per pangkat 10 min boleh. Ya, delta T-nya 50. Nah, berapa tuh? Ya. 10 kali 2, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 50, sudah 3.000 dibagi 1 juta. Coret 3, coret 3. Ya. Maka hasilnya adalah 0,003 ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Cm kuadrat. Soal berikutnya. Terdapat 4 buah logam A, B, C, D dengan koefisien yang koefisien mulai panjang ya, karena alfa ya. A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D. Berarti yang paling besar D, yang paling kecil A. Memiliki luas awal dan suhu yang sama. Setelah dipanaskan hingga suhu yang sama, hasilnya ditunjukkan oleh gambar berikut. Ya, ini gambar setelah dipanaskan. Tadinya sama semua nih ukurannya. Setelah dipanaskan ternyata jadi seperti ini. Nah, keempat logam tersebut secara berurutan adalah bla 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 bla. Nah, ini yang bisa menjawab benar itu hanya 42%. Ya. Nah, ini berarti sisanya yang menjawab salah, dia nggak paham rumusnya ini. Nggak ngerti maksudnya ini. Nah, di sini akan saya jelaskan kalau menggunakan rumus. Ya. Trik kalau menggunakan rumus. Nah, seperti ini kan berarti mulai luas ya. Mulai luas. Nah, delta L-nya itu kan sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ya. Kan yang diketahui itu. Oke, yang mulai luas berarti delta A sama dengan A0. Karena ini yang diketahuinya alfa ya, berarti di sini jadinya 2 alfa. Karena beta itu 2 alfa. Nih ya, harusnya beta kan. Beta diganti dengan 2 alfa. Karena yang diketahui di sini alfa. Kali delta T. Nah, gimana caranya? Nah, caranya gini. Kalau kamu bingung dengan angka seperti ini, dengan tulisan seperti ini, kamu ganti aja dengan angka. Yang paling besar D, yang paling kecil A. Buat aja sembarangan. Ya. Misalnya saya berurutan 1, 2, 3, 4. Ininya sama, A0-nya sama, delta T-nya sama. Ya. A0-nya sama, delta T-nya sama. Ya, buat aja angka yang sama antara dua ini. Ya, misalnya A0-nya dikasih 1. Ya. Delta T-nya kasih 1. Maka jadi untuk yang A, untuk yang logam A, A0-nya 1 dikali 2, alfa yang A 1, delta T-nya kita ganti dengan 1. Maka hasilnya berapa nih? 2 kan? Nah, sekarang yang logam B, luas awalnya sama kan? Nah, 1. Ya. 2, alfanya kita ganti dengan 2.
Delta T kita ganti dengan 1. Maka hasilnya 4 kan? Nah, C-nya 1 kali 2 kali 3 kali 1. Maka hasilnya 6. Yang delta D-nya tinggal 1 kali 2 kali 4 kali 1. Hasilnya 8. Nah, mana yang lebih besar? Pertambahan luasnya lebih besar yang logam D. Yang logam D luasnya lebih besar. Maka berarti gambarnya yang paling besar yang mana? Yang ini kan? Berarti yang ini D. Nah, satu-satu jawabannya yang nomor 2 ini D adalah yang A. Betul ya? Yang lain kan ini B, A, C. Ini. Ya, berarti jawabannya ini. Yuk kita urut. Yang paling besar D, kedua besar. Pasti yang 3, C kan? C berarti ini C. Yang ini B. Yang ini B. Yang ini A. B, D, A, C. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sudah paham maksud rumusnya ini ya, diganti. Oh kan rumusnya delta A sama dengan A0, ini beta ya. Betanya kita ganti 2 alfa, diganti dengan delta kali delta T. Oh, empat-empatnya sama, A0 sama delta T-nya. Ya anggap aja nggak ada, ya. Karena sama. Nah, sisanya kan tinggal ini. Ya tinggal berarti ya. Alfanya yang paling besar ya pasti delta A-nya yang paling besar kan. Yang alfa paling besar kan yang D, 4. Ya. Maka yang paling besar pasti yang D. Nah, gitu. Yang berikutnya. Nah, ini yang benar hanya 45%, sisanya salah. Ya. Sebuah wadah memiliki volume 100 ml, diisi air sebanyak 98,5 ml. Jika koefisien muai volume air 0,0021 per derajat Celcius, maka besar kenaikan suhu maksimal. Agar air tidak tumpah, anggap wadah tidak ikut memuai ya, adalah, nah berarti di sini besar kenaikan suhu maksimal, berarti kenaikan suhu, berarti ini adalah delta T. Nah, ini yang ditanya delta T. Volume wadahnya 100 ml. Ya. 100 ml diisi air sebanyak 98,5 liter. Ini berarti volume awalnya ya. Volume awalnya airnya sekian. 98,5 ml. Nah, volume akhirnya berapa supaya tidak tumpah? Agar tidak tumpah ya, berarti volume akhirnya harus sama dengan yang ini. Sama dengan volume wadah. Ini berarti V-nya. V-nya 100 ml. Nah, ini berarti delta V-nya berapa segini nih? 100, 98,5. Maka berarti delta V-nya sama dengan 1,5 ml. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketahuan kan delta V-nya sekian. Tinggal cari delta T. Nah, yang ada delta T, satu-satunya rumusnya adalah yang ini kan? Nah, berarti kita pakai rumus yang atas. Diganti dengan V. Delta V sama dengan V0 dikali koefisien muai volume dikali delta T. Tinggal masukkan tuh 1,5. V0-nya 98,5. 98,5. Gamanya 0,00021. Karena ini sudah koefisien muai volume ya. Udah koefisien muai volume ya. Ini sudah gamma. Ya. Dikali delta T. Nah, tinggal kita cari tuh. Ini kali ini berapa? 0,020685 kali delta T. Nah, berarti delta T-nya sama dengan 1,5 dibagi 0,020685. 72,52 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Ya.
Jadi jawabannya A ya. Jawabannya A. Soal berikutnya. Logam bimetal terdapat pada peralatan berikut. Kecuali. Nah, ini ada kata kecuali. Ya. Nah, ini yang benar 45%. Sisanya salah. Ya. Nah, kecuali jadi nggak mungkin yang A. Karena ini bimetal. Ini sendiri ada kata bimetalnya. Jadi ini nggak mungkin. Setrika listrik sudah pernah saya ceritakan ya. Kalau ini ada bimetalnya ya. Nggak mungkin. Oven juga ya. Oven ini menggunakan termometer bimetal. Ya. Ada yang digital. Jadi ini nggak mungkin. Ya. Maka yang kecuali ini adalah kompor listrik. Ya. Kompor listrik. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, soal berikutnya. Nah, soal yang ini yang benar 46%. Sisanya salah semua. Ya. Perhatikan gambar berikut. Jika koefisien muai panjang kubus. Nah, ini koefisien muai panjang kubus. Ya, berarti ini kan alfa ya. Alfa. Sekian, maka nah ini tentang volume. Volume itu pakainya gamma. Berarti karena diketahui alfa, maka gammanya jadi 3 kali alfa. Nah, kebanyakan ini nggak dikali 3, langsung dihitung. Ya, nah, maka volume kubus saat dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius adalah, nah ini berarti delta T-nya 50 derajat Celcius. Volume kubus saat dipanaskan. Berarti ini tanya volume akhir, berarti ini tanya ini adalah V. V-nya berapa? Nah, ya. Gimana caranya? V nih. Ini tinggal kita ganti dengan V. Jadi V sama dengan V0 tambah delta V. Ya. V0-nya ada nggak? V0-nya. V0-nya kita cari nih. Volume kubus gimana? S pangkat 3 kan? Berarti 3 kali 3 kali 3. Berarti V0-nya berapa? 27 cm kubik. Berarti pilihannya tinggal C sama D. Ya. Tinggal C sama D. A sama B udah nggak mungkin. Ya, tinggal C sama D. Ini sudah ketemu ya. V0-nya 27. Tinggal delta V-nya kita cari. Kita masukkan nih delta V-nya. Ini ya. Jadikan V0. Karena ini yang diketahuinya alfa, kita butuhnya gamma, maka langsung saja kita ganti ini menjadi 3 kali alfa kali delta T. V0-nya kita masukkan 27 dikali 3 dikali alfanya itu 0,00012. Delta T-nya 50. Ya. Berapa itu? Ini mau dijadikan 12/1000 ya silakan. Atur sendiri. Nah, hasilnya 0,0486 cm kubik. Ya. Nah, V0-nya 27, delta V-nya 0,0486. Nggak usah dijumlahkan, sudah ketahuan yang mana ya. Yang 0,0486 terus depannya 27, ya jawabannya yang D. Ya. Jawabannya yang D. Atau kalau masih nggak percaya, ini tambahin. Tambah, ini masukin sini ya. 0,486. Jadi 27,0486 cm kubik. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini yang benar 50%. Ya, ini dari seluruh kelas ya. Dari seluruh kelas 50% ya. Setengahnya. Berikut ini adalah tabel koefisien muai logam dan gambar logam bimetal yang telah dipanaskan. Ini koefisien muai panjangnya, ya. Ini bimetalnya. Pemuaian logam bimetal yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, yang benar yang mana ya? Yang benar yang mana?
Nah, kita ingat bimetal tadi ya. Bimetal itu bimetal dipanaskan melengkung ke yang koefisien muainya lebih kecil. Nah, kita lihat nih. Melengkungnya ke besi. Benar nggak besi lebih kecil dari kuningan? Ya. Besi sama kuningan. Oh ya, besi lebih kecil dari kuningan. Berarti yang ini benar. Ya. Nah, pilihannya tinggal A sama D. Sekarang lihat yang gambar 2. Kuningan sama tembaga. Melengkungnya ke tembaga. Berarti harusnya tembaga lebih kecil dari kuningan. Betul nggak? Tembaga lebih kecil dari kuningan. Oh, betul. Tembaganya 17, kuningannya 19. Berarti ini betul. Ya, berarti jawabannya D. Ya, jawabannya D. Sisanya salah. Ya. Atau mau coba cek silakan. Besi melengkungnya ke aluminium. Berarti aluminiumnya lebih kecil daripada besi. Benar nggak? Tuh, aluminiumnya ternyata lebih besar dari besi. Salah. Yang ini kuningan sama aluminium, melengkungnya ke aluminium, ya. Berarti aluminium lebih kecil. Betul nggak aluminium lebih kecil daripada kuningan? Salah, ya. Berarti ini harusnya melengkungnya ke kuningan, ya ini melengkungnya harusnya ke besi. Nah, seperti itu. Intinya ini nih. Lanjut ke yang berikutnya. Besar koefisien muai panjang suatu benda adalah sama dengan bla 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 muai volume, muai luas. Ya. Muai luas, muai volume. Ya. Berarti ini kita berbicara yang masalah ini nih. Nah, berarti kalau beta sama dengan 2 alfa, maka berarti alfa sama dengan ya, alfa sama dengan beta per 2. Ya, artinya setengah beta. Kalau yang satunya gamma itu sama dengan 3 alfa. Berarti alfanya sama dengan gamma per 3 atau sepertiga gamma. Kalau nggak bisa nih pakai ini nih. Ya, segitiga andalan. Beta sama dengan 2 alfa. Berarti beta yang di atas ya. Ini 2, ini alfa. Berarti kalau nyari alfa, beta per 2. Yang ini juga sama. Ininya tinggal diganti dengan gamma. Ininya diganti dengan 3. Kalau nyari alfa berarti gamma bagi 3 atau sepertiga gamma. Mana yang benar? Yang benar adalah yang B. Setengah dari koefisien muai luas. Ini kan ya. Alfanya setengah beta. Seperti itu. Nah, ini yang benar 61%. Sisanya salah. Yang berikutnya. Sebatang logam memiliki panjang 80 cm pada suhu 30 derajat. Saat dipanaskan hingga 80 derajat, panjangnya menjadi 80,036 cm. Maka koefisien panjang logam tersebut adalah, nah ini ya, kita cari nih. Yang pertama, L0-nya berapa? Ini 80, ini 80,036. Berarti otomatis ini L0 karena lebih kecil ya. 80 cm. Yang L-nya 80,036. Berarti ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah delta L, yaitu 0,036 cm. Ya, kelihatan kan ya? Selisihnya 0,036. Nah, itu adalah deltanya. Pertambahan panjangnya. Delta T-nya berapa? Delta T-nya ya 80 dikurang 30, berarti 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanya koefisien muai panjang logam. Ya, koefisien muai panjang logam. Berarti kita pakai yang ini ya. Delta L-nya ada, L0-nya ada, delta T-nya ada, alfanya yang tidak ada. Maka delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ya. Delta L-nya 0,036 sama dengan L0-nya 80
Alfanya tidak ada, delta T-nya 50. Ya. 0,036, 8 kali 5 ini 40, tambah 02 kali alfa. Nah, kalau udah seperti ini kan gampang ya. Berarti tinggal gunakan nih segitiga. Ya. Ini sama dengan ini kali ini, berarti 4000-nya yang bawah. Ini alfanya, berarti yang di sini 0,036. Sekarang dicari alfa. Berarti ini dibagi 4000, berarti alfanya sama dengan 0,036 dibagi 4000. Berapa? Yaitu 0,00009 per derajat Celcius, ya. Ada berapa angka belakang koma nih? Ada 6, maka jadi 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, ya. Jawabannya yang B. Nah, ini yang benar 62%, ya. Lanjut lagi. Terdapat 4 buah logam sejenis memiliki panjang awal seperti ditunjukkan oleh gambar berikut, ya. Logamnya sejenis. Kalau logamnya sejenis berarti alfanya, koefisien muainya semua sama, ya, 4-4-nya sama. Nah, ini berarti karena sejenis berarti yang ini panjangnya berbeda, ya. Berarti yang ini L0 ya, ini semuanya L0. L0 untuk A, L0 untuk B, untuk C, dan untuk D. Keempat logam memiliki suhu awal yang sama. Kemudian dipanaskan hingga suhu akhir yang sama. Suhu awal sama, akhir sama, maka delta T-nya sama. Ya. Maka gambar yang menunjukkan panjang logam setelah dipanaskan adalah titik-titik. Nah, ini ada gambarnya. Nah, kan ini kita sudah lihat ini tadi. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Karena ininya sama semua ya, abaikan saja. Nah, tinggal L0. Kalau L0-nya makin panjang, berarti delta L-nya makin panjang. L itu sama dengan L0 tambah delta L. Ya. Kalau L0-nya makin panjang, maka delta L makin panjang. Kalau delta L makin panjang, maka L terakhirnya makin panjang. Nah, berarti kalau gambar ini yang mana? Yang benar yang mana? Ya, yang benar ya, di sini ada gambar-gambar ya. Yang benar ya tetap seperti ini kan urutannya. Tetap yang paling panjang itu adalah D, misalnya dia bertambah sekian ya. Bertambah sekian, yang ini bertambah sekian, yang ini bertambah sekian, yang ini bertambah sekian. Nah, tetap seperti ini urutannya. Ya. Nah, ini yang benar 66%. Ya. Yang menjawab benar 66%. Soal berikutnya. Sebatang logam memiliki panjang awal 1 meter. Saat dipanaskan hingga mengalami kenaikan 50 derajat Celcius, panjangnya bertambah 0,6 mm. Jika panjang logam tersebut 2,5 meter, ya, maka pertambahan panjang logam tersebut adalah, ya, ini berarti ada dua kondisi, ya. Nah, ini yang benar 68%, ya. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, ini kan yang ditanya pertambahan panjang logam yang kedua ya. Ini ada logam 1, ini ada logam 2. Logam yang 1, L0-nya 1. Kemudian delta T-nya 50. Delta L-nya 0,6 mm. Yang ini meter ya. Nah, yang kedua, L0-nya 2,5. Delta T-nya tetap berarti ya. Tetap 50. Hanya panjangnya aja yang berubah. Jadi 2,5. Suhunya tetap. Nah, ini berarti delta L-nya sama dengan berapa? Nah, ini kan yang diubah panjangnya.
berarti jenisnya sama. Kalau jenisnya sama, maka berarti alfanya sama. Ya. Maka berarti alfanya sama. Nah, ini kan perbandingan. Kalau ada dua kondisi itu berarti perbandingan. Ya tinggal kita buat delta L logam 1 bagi delta L logam 2. Ya, saya pakai cara rumus ya. Nah, delta L itu kan caranya ini. L0, berarti yang ini L0 untuk 1, ini alfa untuk 1, ini delta T untuk yang 1. Ini delta L2, maka ini berarti L0 yang 2, alfa yang 2, delta T yang kedua. Nah, ingat, delta T-nya kan sama, berarti ini sama kan? Sama-sama 50. Habis. Ya. Jenisnya sama, berarti ini alfanya sama kan? Kalau jenisnya sama, alfanya habis. Ya. Nah, ini tinggal masukkan nih. Delta L1-nya 0,6 mili. Delta L2-nya tidak ada. L-nya 1 meter. Ini 2,5 meter. Coret kan, meternya hilang kan? Nah, berarti delta L2-nya sama dengan, kali silang kan, ini kali ini, ini kali ini. Ini kali ini delta L2, ini kali ini. 2,5 kali 0,6. Yaitu 1,5 mm. Ya. Jadi jawabannya yang D. Cukup segini aja yang dibahas. Yang lain soalnya kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Jadi yang dibahasnya sekian saja. Oke, semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa dipahami. Ya. Terima kasih.